selamat pagi semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Gana Prasanta dengan NIM 2201010002. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang kriptografi untuk tugas PKSI. Baik, jadi di sini kita akan membagi ke beberapa sub materi. Yang pertama ada pengenalan kriptografi, yang kedua ada jenis kriptografi, terus yang terakhir ada proses dari kriptografi tersebut. Oke, jadi kita masuk ke pengenalan dulu ya sebelum kita masuk ke topik lainnya. Oke, jadi di sini ada dua tipe penenkripsian. Jadi yang pertama ada kriptografi dan yang kedua ada steganografi. Nah, kenapa saya memasukkan materi steganografi sedikit di sini? Karena kriptografi tersebut terinspirasi dari konsep steganografi, ya kan? Jadi sebelum kriptografi ada, yang pertama ada itu adalah steganografi. Baik, jadi steganografi adalah seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia di sana. Nah, jadi mungkin seperti di gambar sebelah. Nah, jadi di sini ada seperti gambar yang abstrak dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya di dalam gambar tersebut di satu bagian tersebut di koordinat tertentu, di situ terdapat suatu kode ataupun suatu informasi yang hanya bisa diakses oleh pengirim ataupun penerima karena mereka saja yang tahu di mana lokasi kode tersebut. Ya kan? Nah, tujuannya kenapa dibuat hal ini? Yang pertama merahasiakan pesan, yang kedua membuat komunikasi rahasia, yang ketiga membuat perlindungan terhadap deteksi dari pihak lain. Baik. Jadi jika teman-teman punya informasi yang confidential, sifatnya informasi yang sifatnya rahasia dan ingin dikirimkan ke orang lain, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Nah, lalu kita baru masuk ke kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang berkaitan dengan metode atau teknik pengamanan komunikasi dan data melalui penyandian atau pengkodan. Nah, jadi konsep kriptografi di sini, jadi saat kita mengklik dengan di komputer anggap begitu ya, hello gitu kan. Nah, lalu di sini akan ada metode enkripsi, ya kan. Nah, jadi saat kalimat hello tersebut dienkripsi, kalimat tersebut akan berubah menjadi tulisan JKNNQ. Nah, jadi JKNNQ ini adalah ciphertext ya. Jadi dari kalimat plain text hello ini dirubah menjadi ciphertext menggunakan metode enkripsi. Nah, jadi jika nanti orang ingin membuka enkripsi tersebut, menerima informasi tersebut, mereka harus memiliki decryption key-nya. Jadi yang bisa memberitahu tersebut hanya kita sendiri karena kita yang membuat. Nah, lalu tujuannya apa? Nah, yang pertama rahasia dan integritas antara data atau komunikasi. Yang kedua autentikasi pesan. Yang ketiga penyandian informasi. Nah, baru kita masuk ke jenis kriptografi. Nah, jenis kriptografi yaitu ada dua. Yang pertama ada klasik dan yang kedua ada modern. Nah, kita menjelaskan kriptografi klasik dulu, ya kan? Nah, kriptografi klasik mencakup teknik-teknik pengamanan informasi yang telah digunakan sejak berabad-abad lalu. Contohnya penggunaan seperti kode komunikasi rahasia antar tentara. Nah, tujuannya apa? Rahasia dan integritas data atau komunikasi. Yang kedua, autentikasi pesan. Yang ketiga, penyandian informasi. Nah, mungkin di kriptografi klasik ini kita bisa melihat modelannya seperti mesin Enigma yang paling terkenal. Jadi itu adalah mesin buatan Jerman. Nah, jadi di Enigma tersebut digunakan di Perang Dunia untuk menyampaikan informasi antar tentara Jerman, ya kan? Jadi informasi tersebut tentang data-data dan tentang informasi-informasi untuk melakukan serangan itu tuh tidak diketahui oleh pihak musuh walaupun mereka memiliki mata-mata dan sebagainya. Nah, tapi mereka tidak bisa membuka pesan tersebut. Jadi Jerman saat perang tersebut masih aman banget untuk menyalurkan informasi ke divisi-divisi mereka. Lalu ada kriptografi klasik lanjutannya. Nah, kriptografi klasik umumnya berfokus pada pengolahan karakter atau huruf dalam proses enkripsi dan dekripsi. Berikut algoritma yang digunakan dalam kriptografi klasik. Nah, jadi algoritma yang digunakan adalah kunci simetris, ya kan? Nah, jadi di dalam kunci simetris tersebut juga ada dua sub. Yang pertama adalah substitusi, lalu yang kedua ada transposisi. Nah, jadi di substitusi tersebut ada metode Caesar, ada Atbas dan Vinegier. Nah, lalu yang kedua untuk transposisi dia tuh juga ada tiga metode, yaitu yang pertama Reilfans, yang kedua ada Skytail, yang terakhir ada kolumnar. Gitu. Nah, lalu kita masuk ke kriptografi modern. Kriptografi modern berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan fokus pada metode yang lebih kompleks, seringkali melibatkan matematika dan algoritma yang kuat. Contoh penggunaannya sebagai autentikasi pada website atau sebuah aplikasi saat kita melakukan login ataupun mengakses web tersebut. Nah,
Kriptografi ini memiliki algoritma yang menggunakan pengolahan simbol biner karena berjalan mengikuti operasi komputer digital. Nah, yang dimaksud pengolahan simbol biner itu yang angka 0101 itu, yaitu adalah basis biner, ya kan? Nah, berikut ini adalah algoritma yang digunakan dalam kriptografi modern. Nah, algoritma di kriptografi modern saya ambil ada 3. Yang pertama ada kunci simetris, yang kedua ada kunci asimetris, yang ketiga ada hash function. Nah, yang pertama kita jelaskan dulu di kunci simetris. Nah, di kunci simetris tersebut ada 3 metode. Yang pertama ada AES, yang kedua ada Blowfish, yang ketiga ada Serpent, yang keempat ada Twofish. Nah, jadi di kunci simetris tersebut istilah-istilahnya banyak menggunakan hewan ya. Nah, lalu yang kedua ada kunci asimetris. Nah, di kunci asimetris terdapat beberapa metode. Yang pertama RSA, yang kedua DSA, yang ketiga ECDSA, yang keempat DH, dan lainnya. Lalu ada hash function. Nah, di hash function tersebut ada beberapa konsep juga. Jadi yang pertama ada SHA-256, ada SHA-3, ada MD5, ada Whirlpool, ada juga yang lainnya. Nah, lalu kita masuk ke proses kriptografi. Nah, sebelum kita masuk ke prosesnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dulu. Nah, yang pertama dalam proses kriptografi pasti ada yang namanya plain text. Jadi teks awal yang kita mau dekripsikan ya kan, agar menjadi pesan yang cukup rahasia. Nah, jadi plain text tersebut adalah teks yang plain itu artinya yang masih belum ada sistem di dalamnya, masih belum ada dienkripsi, yang akan dienkripsikan. Lalu ada algoritma. Nah, algoritma tersebut adalah metode untuk mengacak teks tersebut agar menjadi kode yang tidak bisa dibaca oleh manusia maupun komputer. Ya kan? Nah, lalu yang ketiga ada ciphertext. Nah, ciphertext itu apa? Ciphertext itu adalah hasil dari proses pengkodean tersebut. Jadi proses pengacakan dengan metode-metode tertentu agar pesan tersebut tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Oke, jadi kita masuk ke proses simetris. Ya kan? Kunci simetris adalah jenis kunci kriptografi yang digunakan untuk melakukan enkripsi maupun dekripsi. Kunci simetris bekerja dengan cara menggunakan satu kunci yang sama untuk kedua proses tersebut. Nah, jadi di sini ada satu gambar yang bisa menjelaskan tentang proses symmetric encryption. Oke. Jadi yang pertama, seperti yang tadi saya sudah jelaskan tentang plain text. Nah, plain text tersebut misalnya kita ingin mengirimkan suatu pesan gitu, misalnya satu file tentang informasi data diri kita. Nah, lalu kita akan mengenkripsikan dengan secret key dengan beberapa metode tadi. Let's say lah kita menggunakan alat Enigma gitu ya. Jadi kita ketik di Enigma tersebut dengan settingan tertentu. Nah, waktu teks tersebut sudah diketik dengan Enigma, nah hasil dari ketikan tersebut akan menjadi ciphertext ya kan. Jadi akan menjadi teks yang acak gitu. Ada gabungan di antara huruf, gabungan di antara simbol, dan gabungan di antara huruf besar dan huruf kecil dan angka-angka. Nah, jadi teks tersebut sudah menjadi acak. Nah, bagaimana caranya penerima tersebut untuk mengetahui bahwa teks tersebut berisi informasi data diri kita? Nah, kita sebagai pembuat plain text tersebut, kita harus memberikan teks yang sudah terenkripsi tersebut, yaitu ciphertextnya, dan juga kodenya dan juga kuncinya. Jadi saat mereka menggunakan mesin Enigma tersebut, mereka akan setting, jadi di tanggal sekian kita akan setting ya huruf A-nya sama dengan ini, huruf ini sama dengan ini, dan sebagainya. Nah, jadi mereka akan membuat settingan yang sama untuk membuka ciphertext tersebut. Nah, makanya di sini disebut secret key-nya ada satu. Makanya prosesnya simetris karena menggunakan satu kunci yang sama gitu. Lalu kita masuk ke proses asimetris. Nah, untuk proses kunci asimetris juga dikenal sebagai kunci publik. Dalam konsep ini, data yang dienkripsi dengan data kunci publik hanya dapat didekripsi dengan kunci pribadi. Dan sebaliknya, kunci publik dapat disebarluaskan secara bebas, sementara kunci pribadi tetap rahasia. Nah, sama modelnya seperti kita ingin membuat suatu file. Oke, jadi kita kembali lagi menggunakan contoh file data diri. Nah, jadi dari file data diri tersebut, kita akan menggunakan konsep public key ya untuk menenkripsi teks kita tersebut yang akan dijadikan menjadi ciphertext. Nah, untuk orang lain yang ingin menerima data diri tersebut, file data diri tersebut yang berisi informasi-informasi segalanya, nah mereka tuh akan memiliki satu private key khusus. Jadi modelannya seperti kita memasukkan satu file kertas seperti ini ke dalam suatu kotak pos. Nah, jadi di dalam kotak pos tersebut ada 2 lubang kunci. Kita menggunakan kunci kita yang pertama untuk mengunci teks tersebut, file tersebut di sana. Nah, untuk orang lain jika ingin membuka, mereka tidak bisa menggunakan kunci yang saya punya di lubang tersebut karena kunci tersebut hanya saya yang punya ya kan? Nah, lalu mereka bagaimana caranya untuk membuka? Mereka tuh memiliki kunci private key tersendiri ya kan. Jadi di sana ada lubang tersendiri untuk user tersebut. Jadi misalnya saya ingin mengirimkan ke teman saya harus memiliki kunci private yang hanya dia punya dan bisa membuka untuk kunci tersebut begitu. Lalu ada proses hash. Nah,
Hash adalah algoritma matematis yang mengonversi input data menjadi nilai tetap yang panjang, disebut hash value. Nilai hash untuk unik di setiap input, menghasilkan hash value yang sangat berbeda. Oke, jadi hash tersebut berbeda konsepnya dengan ciphertext ya. Jadi proses hash tersebut mereka akan merubah suatu teks menjadi kode-kode yang sangat unik, dan kode tersebut bisa ditranslatekan menjadi suatu plaintext yang sudah dibuat sebelumnya begitu. Jadi ada contohnya di sini beberapa yang bisa kita klik Fox, kita bikin tulisan Fox, setelah dia digunakan dengan hash function, mereka akan menjadi teks seperti ini. Walaupun teksnya panjang ataupun teksnya pendek, kodenya akan seperti ini karena itu ada settingannya yang akan kita buat begitu. Oke. Ini juga sudah saya jelaskan. Oke. Jadi kita langsung praktek aja ya. Jadi di sini saya akan memberikan satu contoh simpel untuk pengenkripsian menggunakan simetris Caesar cipher. Oke. Jadi sekarang ada plaintext Primakara University ya kan. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi harus ada plaintext dulu, terus ada metodenya, terus ada juga ciphertextnya, ada juga hasil dari dekripsinya gitu. Oke. Jadi plaintextnya ada Primakara University ya kan. Nah, lalu saya akan membuat, nah tadi ada gambaran dua kunci, ingat ya. Nah, jadi satu kunci tersebut tuh yang saya punya, satu lagi yang bisa saya kasih ke teman saya untuk mereka buka teks tersebut. Nah, jadi kuncinya tersebut adalah shift23 dengan metode Caesar cipher gitu ya. Oke, jadi Caesar cipher itu metodenya mereka akan menggeser ya huruf tersebut secara horizontal begitu. Secara vertikal. Nah, jadi misalnya kita memiliki plaintext A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Nah, ciphertext tersebut sebenarnya juga bisa mulai dari A jika shift key-nya dari 1. Nah, tapi saya menggunakan shift key 23. Jadi huruf ke-23 adalah X. Nah, di X. Nah, kan jadi saya akan memasukkan huruf X tersebut di sini. Nah, di bawah untuk sebagai ciphertext. Jadi saya akan langsung saja menenkripsi tulisan Primakara University tersebut menjadi ciphertext. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, kita lihat di sini ada huruf P. Kita cari dulu huruf P di plaintextnya. Oke. P Primakara. P. Nah, jadi P ini kita harus ganti menjadi huruf M untuk kita menjadikan ciphertextnya. Nah, baik. Jadi di sini sudah ada huruf M, lalu ada huruf R. Kita cari huruf R. Oh, huruf R itu ternyata di ciphertext adalah O. Nah, kita tulis di sini O. Nah, lalu ada huruf I, kita cari huruf I di sini, dan ciphertext adalah F. Oke, F. Nah, jadi kita ikuti proses tersebut terus-menerus sampai akhirnya kita selesai menulis Primakara University ini. Nah, jadi di konsep ciphertext tersebut kita bisa mengirim ciphertext tersebut dalam beberapa format. Nah, ini adalah format yang paling umum karena ini mengikuti tulisan Primakara University tersebut. Jadi orang tuh mungkin masih bisa menebak lah kira-kira apa arti dari ciphertext tersebut. Nah, untuk meningkatkan keamanan bisa juga ditulis seperti ini, dibagi menjadi 3 huruf atau mungkin menjadi 3, 4 dan 3. Jadi orang akan bingung ya kan. Jadi di situ orang akan berpikir lagi ini sebenarnya artinya apa ya, saat mereka translate mungkin artinya bisa berbeda dan sebagainya. Nah, itu untuk meningkatkan keamanan aja. Nah, let's say saya sekarang akhirnya dikirimkan suatu ciphertext ya dengan kode seperti ini. Nah, jadi kan saya bingung waktu saya lihat, oh ini apa ya artinya. Nah, saya tanya ke teman saya, oh ini MOFJXHXOX ini artinya apa ya? Oh, ini nih kamu harus dekripsi dulu menggunakan key shift 23 dengan metode Caesar cipher gitu. Oh, begitu ya. Oke, saya akan dekripsikan. Nah, jadi saat kita mendekripsi kita melihatnya terbalik. Nah, awalnya kita fokus ke plaintext tersebut untuk kita menenkripsi di awal. Saat kita dekripsi, kita juga harus melihat dari bawah. Nah, jadi teks ini kita harus lihat dari bawah sini, dari ciphertext akan kita rubah menjadi plaintext lagi begitu. Oke. Jadi kita lihat ada huruf M. Oh, M ini adalah P, habis itu O adalah R, habis F adalah I dan sebagainya. Nah, itu kita lanjutkan terus akan kembali lagi pasti menjadi tulisan plaintext Primakara University. Baik, jadi sementara mungkin itu saja materi yang bisa saya bagikan untuk kriptografi tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.